Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Ika Wijayanti dengan NIM 4011900029. Di sini saya akan menjelaskan tentang pasar uang antar bank syariah. Dalam peta konsep ini saya akan membahas tentang pengertian, instruksi, akad, dan juga mekanisme transaksi. Yang pertama, pengertian. Pengertian pasar uang antar bank syariah sendiri yaitu kegiatan transaksi keuangan jangka pendek antar bank berdasarkan prinsip syariah baik dalam rupiah maupun dalam valuta asing. Untuk instruksinya yaitu yang pertama sertifikat wadiah Bank Indonesia, sertifikat investasi mudharabah antar bank, dan yang ketiga surat berharga pasar uang. Dalam akadnya yang pertama yaitu menggunakan akad mudharabah. Akad mudharabah yaitu akad jual beli di mana harga dan keuntungan disepakati antara penjual dan pembeli. Yang kedua yaitu akad musyarakah. Akad musyarakah sendiri yaitu akad antara dua pemilik modal atau lebih untuk menyatukan modalnya pada usaha tertentu, sedangkan pelaksanaannya bisa ditunjuk salah satu dari mereka. Yang ketiga menggunakan akad qard. Akad qard yaitu pinjam-meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu. Yang keempat yaitu akad wadiah. Akad yang terjadi antara dua pihak di mana pihak pertama menitipkan suatu barang kepada pihak kedua. Dan yang terakhir yaitu al-syaraf, yaitu jual beli mata uang asing yang saling berbeda seperti rupiah dengan dolar, dolar dengan yen, dan lain sebagainya. Dan selanjutnya yaitu mekanisme transaksi. Dalam pasar uang antar bank syariah ini yang pertama yaitu bank umum syariah, unit usaha syariah, bank konvensional atau bank asing dapat membeli instrumen pasar uang antar bank syariah yang diterbitkan oleh bank umum syariah atau unit usaha syariah. Yang kedua, bank umum syariah, unit usaha syariah, bank konvensional atau bank asing dapat melakukan pengalihan kepemilikan instrumen pasar uang antar bank syariah sebelum jatuh waktu untuk instrumen pasar uang antar bank yang menurut ketentuan Bank Indonesia dapat dialihkan kepemilikannya sebelum jatuh waktu. Dan yang ketiga dapat melakukan transaksi di pasar uang antar bank syariah baik pada saat penerbitan maupun pada saat pengalihan kepemilikan instrumen pasar uang antar bank syariah sebelum jatuh waktu. Dan yang keempat yaitu bank umum syariah atau unit usaha syariah yang melakukan penempatan dana pada instrumen lain yang diterbitkan oleh bank asing wajib memenuhi prinsip syariah. Untuk selanjutnya yaitu fungsi dari pasar uang antar bank syariah sendiri yaitu sebagai sarana alternatif bagi lembaga keuangan dan peserta lainnya sebagai pengendali moneter tidak langsung dan sebagai sarana informasi. Untuk yang selanjutnya yaitu saya mengkritik fatwa DSN nomor 37/DSN /MUI X atau 10/2002 tentang pasar uang antar bank syariah berdasarkan prinsip syariah. Pada ketentuan umum yaitu pasar uang antar bank yang tidak dibenarkan menurut syariah yaitu pasar uang antar bank yang berdasarkan bunga. Yang kedua, pasar uang antar bank yang dibenarkan menurut syariah yaitu pasar uang antar bank yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Yang ketiga, pasar uang antar bank berdasarkan prinsip syariah adalah kegiatan transaksi keuangan jangka pendek antar peserta pasar berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Yang poin keempat yaitu peserta pasar uang sebagaimana tersebut dalam 3 butir. Yang pertama, bank syariah sebagai pemilik atau penerima dana. Yang kedua, bank konvensional hanya sebagai pemilik dana. Yang kedua, tentang ketentuan khusus. Poin pertama, akad yang digunakan dalam pasar uang antar bank berdasarkan prinsip syariah adalah yang pertama mudharabah, musyarakah, qard, wadiah, dan al-syaraf seperti yang sudah saya jelaskan di peta konsep di atas. Untuk poin yang kedua yaitu pemindahan kepemilikan instrumen pasar uang sebagaimana tersebut dalam butir yang pertama menggunakan akad-akad syariah yang digunakan dan hanya boleh dipindah tangankan sekali. Nah, dari poin-poin di atas itu ada kejanggalan yaitu dari segi keputusan yang tertuang dalam fatwa tersebut disebutkan bahwa pasar uang antar bank yang dibenarkan adalah yang tidak menggunakan bunga dan akad-akad yang dianjurkan adalah mudharabah, musyarakah, qard, wadiah maupun al-syaraf.
dan kepemilikan atas instrumen pasar hanya dapat dipindah tangankan satu kali saja. Namun, dalam realitanya, akad-akad yang sering digunakan adalah mudharabah dan wadiah. Untuk qard, sarf, dan sebagainya itu tidak digunakan. Dan sedangkan mengenai instrumen apa yang dipakai dalam pasar uang berprinsip syariah, di dalam fatwa itu juga tidak diberikan penjelasan bagaimana mekanismenya jika dilakukan dalam pasar uang. Namun, dalam Islam, sebuah instrumen merupakan perwakilan dari kepemilikan atau harta. Oleh karena itu, instrumen dapat diperjualbelikan jika terdapat aset atau transaksi yang mendasarinya. Ada dua metode dalam penerbitan instrumen oleh bank syariah. Yang pertama, prinsip yang digunakan adalah bagi hasil untuk berbagai transaksi seperti hanya jual beli, sewa menyewa, dan lain-lainnya. Dan yang kedua, yaitu satu prinsip untuk satu transaksi. Dalam prinsip bagi hasil sendiri mengakibatkan kepemilikan usaha pada sisi pemilik dana. Ketika aset-aset syariah dibuktikan dan instrumennya dijual ke pasar, maka pembeli instrumen tersebut menjadi pemilik modal baru yang menggantikan pemilik modal yang lama. Aset-aset tersebut apabila dikumpulkan akan menjadi harta gabungan atau mal mushtarok yang bisa berbentuk pecahan dan dijual kepada pembeli. Penetapan harga dari instrumen tersebut mengikuti hukum Islam. Artinya, harga instrumen bisa dinegosiasikan antara penjual dan pembeli sehingga dapat menyebabkan naik turunnya harga instrumen tersebut. Instrumen-instrumen ini pun bisa menjadi alternatif investasi bagi bank syariah di Indonesia, terutama ketika mengalami kelebihan likuiditas. Pada lembar ketiga ini, yaitu tentang pandangan ulama dan tokoh terhadap pasar uang antar bank syariah. Seperti zaman sekarang ini, kegiatan perekonomian semakin hari semakin berkembang, baik dalam bidang perbankan, baik bidang konvensional maupun bank yang berprinsip syariah. Dalam keadaan tertentu, bank mengalami kelebihan ataupun kekurangan likuiditas. Umumnya dalam bank syariah mengalami dua macam kendala, yaitu kurangnya akses untuk memperoleh dana likuiditas dari bank sentral dan juga kurangnya akses ke pasar uang. Pasar uang sendiri merupakan tempat pertemuan antara pihak yang bersurplus dana dengan pihak yang berdefisit dana. Adanya pasar uang antar bank syariah diiringi juga dengan diterbitkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/1/PBI tahun 2012. Selain diterbitkannya Peraturan Bank Indonesia ini, juga diterbitkannya Fatwa DSN Nomor 37 tentang pasar uang antar bank dengan prinsip syariah. Pasar uang antar bank ini juga dijadikan sarana penting untuk pengembangan pasar uang yang dilakukan melalui jaringan komunikasi elektronik. Karena sekarang ini banyak sekali yang menggunakan gadget, tidak perlu melalui bank, cukup di HP saja juga sudah bisa. Dalam pasar uang terdapat bank atau lembaga-lembaga keuangan yang memerlukan dana jangka pendek, dan biasanya pembelian surat-surat berharga pasar uang hanya didasarkan kepada kepercayaan semata. Pasar uang antar bank syariah sendiri berprinsip mudharabah untuk melakukan usahanya dan memberi keuntungan yang diperoleh berdasarkan nisbah yang telah disepakati. Pasar uang yang efisien ditandai dengan kepemilikan karakteristik likuiditas yang optimum, stabil, terintegritas, dan juga tidak tersegmentasi, sehingga peranti dengan karakteristik yang sama akan ditransaksikan pada harga yang relatif sama. Pasar uang antar bank syariah sendiri selain mengalami masalah likuiditas yang disebutkan, bank syariah juga mungkin menghadapi kondisi yang mana terjadi penarikan dalam jumlah besar, baik untuk dana-dana dari wadiah maupun mudharabah. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.